Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan cuan terus ya. Balik lagi sama gue Excel, dan gue akan usahain buat bikin terus video YouTube seminggu sekali. Nah, di video yang kali ini gue akan unboxing saham. Nah, di yang episode pertama ini gue akan unboxing Pewon atau Pakuwon Jati Tbk. Jadi langsung aja ke slide-nya ya. Nah, ini udah ada di judulnya, unboxing saham Pewon atau PT Pakuwon Jati Tbk, bongkar-bongkar isi Pewon. Jadi kita langsung aja bongkar. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu dari profil perusahaannya. Profil perusahaan si Pewon atau Pakuwon ini tuh perusahaan apa sih sebenarnya? Nah, jadi perusahaan ini didirikan pada 20 September 1982. Berarti udah lumayan lama, sekitar 39 tahun. Hampir 39 tahun. Nah, terus dia IPO pada 9 Oktober 1989, berarti dia udah IPO sekitar hampir 32 tahun. Berarti udah lumayan lama juga nih IPO-nya. Nah, ini logonya yang di bawah PT Pakuwon Jati. Nah, kita lanjut. Perusahaan ini bergerak di sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan. Jadi masuknya adalah saham properti. Nah, kegiatan usahanya meliputi pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, apartemen, dan juga real estate. Nah, gitu. Kita lanjut. Nah, sebelumnya teman-teman buat yang mungkin baru dengar-dengar doang tentang Pewon atau Pakuwon dan tapi nggak tahu sebenarnya ada mall apa aja. Nah, di sini gue akan jelasin secara ringkas, secara cepat, secara singkat mall-mall atau properti-properti apa aja sih yang dipunyain sama Pakuwon. Nah, yang pertama ini kalau teman-teman orang Jakarta, terutama Jakarta Selatan udah pasti tahu Gandaria City. Ya, jadi Gandaria City ini ada di bawah Pakuwon Jati. Jadi Gandaria City ini adalah satu dari 3 mall yang ada di Jakarta yang ada di bawah naungan Pakuwon. Nah, mall berikutnya adalah Kota Kasablanka atau Kokas. Nah, ini juga mall yang terkenal di Jakarta dan lumayan gede juga. Lalu nextnya ada Blok M Plaza. Ini juga ternyata, ini yang gue baru tahu akhir-akhir ini, ternyata Blok M Plaza juga adalah bagian dari Pakuwon. Ya, ini sekarang udah nempel sama MRT seharusnya ya. Gue juga udah lama nggak ke Blok M Plaza. Lanjut, nah ini udah yang di luar Jakarta, yaitu masuknya ke Bekasi. Jadi ada Mall Pakuwon Bekasi. Mungkin teman-teman yang di Bekasi sering nongkrong ke mall ini, karena gue pribadi belum pernah ke Mall Pakuwon Bekasi ini. Lanjut lagi, nah ini sekarang kita ke arah yang udah di Surabaya, yaitu inti dari pusat dari Pakuwon. Nah yang pertama adalah Tunjungan Mall, Plaza Mall. Ini ada di daerah Surabaya. Nah habis itu ada juga Royal Plaza. Terus ada Pakuwon Trade Center. Nah, kalau ini yang ruko-ruko kayaknya ya. Harusnya ini bukan mall tapi lebih ke ruko. Cuman nggak tahu, kalau teman-teman ada yang tinggal di Surabaya mungkin boleh koreksi kalau gue ada salah ya. Karena gue juga sampai sekarang belum pernah ke Surabaya nih. Tapi gue pengen sih, lumayan penasaran sama Surabaya. Nextnya ada Pakuwon Mall. Ini yang kayaknya lumayan terkenal kali ya. Pakuwon Mall kayaknya salah satu yang paling gede juga. Terus juga Pakuwon City Mall. Nah, gitu. Jadi itu adalah mall-mall dan ruko-ruko yang ada di bawah naungan Pakuwon. Nah, habis itu sekarang kita mulai ke analisanya. Jadi, analisa yang kita akan lakuin pertama adalah analisa sektoral dulu. Jadi, kita bandingkan kinerja dari si Pakuwon ini dengan perusahaan-perusahaan sesektornya, yaitu sektor properti. Jadi, di sini gue akan bandingkan dengan 4 perusahaan lainnya, yaitu Alam Sutra, Real Estate atau ASRI, terus ada Ciputra atau CTRA, ada BSD City atau BSDE, dan ada Summarecon atau SMRA. Kita langsung aja ke analisanya. Nah, ini yang pertama akan gue bahas yaitu liabilitasnya. Jadi kita mulai dari balance sheet-nya dulu, yaitu di bagian liabilitas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kalau yang liabilitasnya paling gede itu ada di BSD City, BSDE, di angka 26 triliun. Oh iya, teman-teman, ini data-data yang ada di video ini dalam bentuk ribuan ya. Jadi setelah angka ini, ada tambahin lagi 03. Jadi dia adalah 26 triliun, bukan 26 miliar ya. Nah, habis itu yang kedua terbesar ada CTRA, 21,7 triliun. Nah, kalau Pewon ini malah yang paling kecil liabilitasnya di angka 8 triliun. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri beserta grafiknya. Habis itu kita lanjut ke ekuitas. Nah, di ekuitas ini sama, BSDE juga masih paling tinggi. Dia kayaknya lumayan paling besar nih BSD City dibandingkan teman-teman sesektornya yang gue pakai di analisa kali ini ya. Tapi ada beberapa yang memang gue belum masukin kayak APLN, LPKR, dan lain-lain. Nah, di sini bisa dilihat kalau yang paling gede BSD di angka 30 triliun, yang paling kecil adalah SMRA atau Summarecon di angka 6,8 triliun. Sedangkan
Pakuwon ada di angka urutan ketiga di 14,6 triliun. Habis itu kita lanjut ke asetnya. Nah, di asetnya ini sama BSDE tetap udah pasti otomatis BSDE paling tinggi ya, karena tadi liabilitas dan ekuitasnya BSDE paling tinggi, otomatis si asetnya juga BSDE paling tinggi. Nah, yang kedua paling tinggi adalah CTRA di 39 triliun, dan yang ketiga adalah Pakuwon atau 26 triliun. Jadi teman-teman tadi bisa lihat ya, liabilitas Pakuwon yang paling kecil, tapi ternyata di aset Pakuwon ini menyusul ke posisi ketiga terbesar gitu. Sekarang kita masuk ke income statement atau laporan laba rugi. Nah, di sini kita bahas tentang penjualan dan laba bersihnya. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat ya, yang ini yang oranye ini adalah laba bersihnya, sedangkan yang merah ini adalah si pendapatannya atau omsetnya. Nah, teman-teman bisa lihat yang omsetnya paling gede di sini adalah CTRA, Citra, dan penjualannya juga sama. Penjualan yang paling besar di CTRA. Sedangkan yang kedua ada di penjualan yang kedua terbesar ada di BSDE atau BSD City. Tapi yang laba bersih terbesar keduanya ada di Pakuwon. Berarti Pakuwon ini lumayan efisien nih, karena jarak antara penjualan dengan laba bersihnya ini nggak terlalu jauh banget nih. Ya, tapi sayangnya di sini Asri kita nggak bisa terlalu bandingin karena ternyata laba bersihnya dia minus 1 triliun. Oh iya, sorry teman-teman, gue belum bilang kalau data-data yang ada di video ini adalah data-data Q4 2020 ya, gitu. Jadi ini adalah laporan keuangan terbaru sebelum nanti keluar Q1 2021. Nah, kita lanjut ke rasio sekarang, karena kita nggak bisa terlalu lihat angka-angka dari tadi yang di laporan keuangan ini sebenarnya gede atau kecil, itu kita nggak bisa tahu kecuali kita bandingin sama rasio-rasionya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, gue pakai rasio ROE dan ROA. Nah, yang atas ini yang warna biru, grafik yang warna biru ini adalah si ROE berarti. Ya, ROE yang warna biru, sedangkan yang ROA yang warna pink yang di bawah. Nah, teman-teman bisa lihat, balik lagi, ROE yang paling gede itu di CTRA, tapi kalau ROA yang paling gede ada di Pewon atau Pakuwon. Nah, berarti ini walaupun hampir semuanya nggak ada yang 10% ya, karena biasanya gue pakai batas 10%. Cuman kalau kita lihat dari rata-ratanya nih, kan di paling bawah ada average-nya, 4,6 untuk ROE, BSDE dan SMRA ini di bawah rata-rata, sedangkan CTRA dan Pewon di atas rata-rata. Kalau kita lihat average dari ROA-nya yang melewati rata-rata sama, CTRA dan Pewon juga, sisanya SMRA dan BSDE ada di bawah rata-rata. Nah, kalau Asri gue nggak isi datanya karena dia minus laba bersihnya. Terus kalau kita masukin ke datanya dan masuk ke average-nya, nanti angkanya bakal jadi jelek banget average-nya, malah bisa jadi minus. Jadi di sini gue kosongin dulu untuk Asrinya. Kita lanjut ke NPM atau Net Profit Margin. Di sini kita bisa lihat efisiensi dari si perusahaan. Jadi apakah beban-bebannya dia banyak banget atau enggak? Karena kalau bebannya banyak, mau jual sebanyak apapun, labanya ya segitu-segitu aja. Sedangkan kalau bebannya bisa dikit, efisien, berarti walaupun penjualannya tidak terlalu besar, tapi laba bersihnya itu bisa lumayan besar. Nah, di sini NPM-nya yang paling gede itu ada di Pewon, 23,4%. Wah, ini angka yang lumayan bagus banget menurut gua ya. Dan dia yang paling tinggi juga, yang kedua paling tinggi adalah CTRA di angka 16,4%. Berarti ini si Pewon ini lumayan efisien banget. Makanya tadi kita bisa lihat ya, penjualan dia itu nggak terlalu sebesar teman-temannya, tapi waktu laba bersih itu, nih ya kita lihat ya. Nah, waktu laba bersih itu dia bahkan ngalahin BSDE, padahal penjualannya si BSDE itu di atasnya Pewon lumayan jauh gitu. Nah, habis itu kita bisa lihat juga ke DER-nya. Kita lihat utangnya nih. Nah, kalau dari utang, yang paling gede itu SMRA atau si Sumarekon. Nah, bahkan dia melewati batas angka 2 di DER-nya. Jadi, 1 malah. Melewati angka 1. Tapi kalau kayak gitu kan kita lihat average-nya ya. Nah, di sini average-nya 1,3. Dan ya balik lagi, SMRA di atas batas. Pewon juga sebenarnya, Pewon di bawah batas karena dia 0,6, CTRA sedikit di atas batas, dan sisanya BSDE dan Asri ini di bawah batas. Jadi yang aman di bawah average itu sebenarnya hanya Asri, BSDE, dan Pewon. Tapi yang paling kecil balik lagi Pewon di sini, karena tadi teman-teman ingat ya di awal-awal liabilitasnya Pewon itu salah satu yang paling kecil, sedangkan ekuitasnya tadi di peringkat berapa ya, gue lupa. Dia ekuitasnya di peringkat ketiga, padahal liabilitasnya di peringkat paling bawah. Jadi
utangnya ini sedikit, tapi modal aslinya itu lumayan banyak, lumayan gede. Nah, yang paling gede di sini SMRA. Wah, gila. Berarti SMRA nih utangnya lumayan banyak sih. Ini gue belum lihat lagi ke dalam-dalamnya. Kenapa dia utangnya bisa sampai 2,3 DR-nya. Cuman kalau kita analisa kayak gini, kita harus tahu juga angka ini alasannya apa sih. Karena kita kan nggak tahu, misalkan dia ada alasan apa, misalkan ada akuisisi apa, dan lain-lain. Nah, jadi kita harus baca juga laporan keuangannya dalam-dalamnya. Alasan angkanya seperti ini tuh kenapa? Gitu. Nah, kita lanjut ke mahal murahnya si perusahaan. Di sini kita bisa lihat PER atau PBV-nya. Kita bisa lihat average-nya ini lumayan tinggi-tinggi nih PER-nya ya. PER-nya di angka 50 bahkan rata-ratanya dari si 5 ini. Tapi 4 nggak termasuk karena aslinya minus ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau yang PER-nya di bawah rata-rata itu CTRA dan Tewon. Berarti yang lainnya BSDE dan SMRA ini lumayan tinggi di atas rata-ratanya. Sedangkan kalau PBV-nya kita bisa lihat Asri, BSDE dan BSDE doang yang di bawah PBV. Sedangkan CTRA, Tewon dan SMRA di atas rata-rata PBV-nya, di atas 1,25. Nah, gitu ya. Habis itu kita lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat setelah tadi analisa sektoral, sekarang kita analisa historical. Jadi kita lihat Pakuwon kinerjanya selama 2 tahun ke belakang, berarti dari 2018, 2019, dan tahun ini 2020. Nah, kita bisa lihat dari angkanya ya, nih, dari penjualan. Di 2018 ke 2019 sebenarnya naik nih, dari 7,08 jadi 7,20. Tapi di tahun 2020 turunnya hampir 50%. Lumayan disayangkan sih, cuman ya namanya corona, kita nggak bisa berharap terlalu gimana-gimana ya. Nah, terus kalau ke laba bersihnya, dari 2,5 dia naik juga 200 miliar ke 2,7 sama kayak si penjualannya. Nah, tapi yang ini juga turun, bahkan ini turunnya lebih dari 50%. Ini turunnya hampir berarti sisa 30%-nya nih. Sisa sepertiga dari tahun sebelumnya nih, lumayan jatuh juga nih sebenarnya ya. Kalau kita lihat asetnya masih bertumbuh dari 25 ke 26 ke 26,4. Kalau liabilitasnya, di sini liabilitasnya agak sedikit naik ya. Dari 2018 ke 2019 sebenarnya udah turun 1,7 triliun, tapi ternyata di tahun 2020 dia naik lagi sekitar 800 miliar. Nah, habis itu kita lihat ekuitasnya. Ekuitasnya dia dari 2018 ke 2019 naiknya lumayan gede, 2,3 triliun. Sedangkan tapi ke tahun 2020 ini turun sekitar 300 miliar. Masih bisa dimaklumi angkanya ya. Nah, kalau kita lihat ROE-nya, nah ini lumayan jeblok juga nih ROE-nya dari 20,2%, bahkan 2019 aja sebenarnya turun 18,2%, tahun 2020-nya turun lagi jadi 6,4%. Jadi turunnya lumayan jatuh nih gara-gara corona. Kalau kita lihat ROA-nya atau Return on Assets-nya, dia naik tahun 2019 tapi turun juga ke tahun 2020-nya jadi 3,5%. Habis itu kita lihat DER-nya atau utangnya, dia turun. Nah, tapi ini lumayan. Dia walaupun dari 2019 ke 2020 ini naik, tapi naiknya nggak separah dan nggak lebih tinggi dari 2018. Jadi sebenarnya secara 3 tahun ke belakang dia masih turun. Nah, habis itu kita lihat NPM-nya. Di NPM ini, bahkan di tahun-tahun sebelumnya ya, dia 35,9%, naik ke 37,8%, tapi turun ke 23,4%. Ya balik lagi, karena corona, penjualan mall-mall dan lain-lain itu menurun. Karena balik lagi, Pakuwon tadi terkenalnya sama mall-mall ya. Jadi karena selama corona ini banyak mall yang ditutup awal-awal tahun, pertengahan tahun, terus walaupun udah dibuka pun orang-orang belum berani ke mall terlalu banyak, jadi udah pasti penjualan dan lain-lain itu pasti menurun. Nah, habis itu kita lihat PER-nya, di sini karena harganya masih mirip-mirip sama tahun-tahun sebelumnya, tapi laba bersihnya turun lumayan jauh, jadi dia PER-nya naik nih jadi 26. Sedangkan kalau PBV-nya dia masih turun malah dari 1,95 jadi 1,52 jadi 1,38. Jadi dia malah turun PBV-nya, sedangkan PER-nya naik banyak karena laba bersihnya yang turun. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat pendapatan apa aja sih yang didapetin dari Pakuwon. Yang paling atas adalah sewa ruangan. Sewa ruangan 1,04 triliun. Terus di bawahnya ada apartemen service di angka 45 miliar. Jadi jumlahnya ada 1,092 triliun.
Sedangkan di bagian bawahnya lagi, ini adalah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Untuk jasa pemeliharaan, dia ada di angka 527 miliar. Penjualan kondominium dan kantor di angka 1,19 triliun. Hotelnya di angka 200, pendapatan dari hotel dari hotelnya adalah 235 miliar. Penjualan tanah dan bangunan di angka 486 miliar. Pendapatan usaha lainnya di angka 444 miliar. Dengan jumlahnya 2,884 triliun. Nah, jadi total pendapatan dari si Pakuwon tahun 2020 adalah 3,9 triliun. Nah, gitu. Jadi kita bisa tahu nih, dari laporan keuangan, pendapatannya ini banyaknya dari mana sih? Ternyata si Pakuwon ini pendapatannya paling banyak di sewa ruangan dan penjualan kondominium dan kantor, kayak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat aset tetap dari si Pakuwon. Aset tetapnya adalah yang paling gede ternyata malah bangunan dan prasarana. Ya, mungkin ini penjumlahan dari mall-mall dan mungkin hotel-hotelnya ya. Di angka 2 triliun, untuk tanah di angka 288 miliar, mesin dan peralatan 138 miliar, kendaraan bermotor 37 miliar, inventaris kantor 350 miliar, desain interior 72 miliar, rumah contoh 25 miliar, dan aset dalam penyelesaian di angka 360 miliar. Jadi total aset tetapnya ada di angka 3,332 triliun, kayak gitu. Nah, jadi kita udah tahu dari tadi pendapatannya dari mana, asetnya dari di mana aja, dan lain-lain. Sekarang kita lihat ke grafiknya. Jadi sebenarnya sekarang di video ini dibuat, angka harga Pewon itu ada di angka 515. Dan kalau menurut perhitungan gua, target price gua untuk Pewon selama jangka panjang itu ada di angka 660. Jadi sebenarnya sekarang ini masih termasuk murah banget nih ya. Di sini gue bikin daerah merahnya, ini adalah daerah untuk buy. Jadi gue sempat waktu turun di sini, gue sempat buy juga di angka 470-an. Di sini average juga 470-an, terus dia sempat naik, dan di sini sekarang akhir-akhir ini masih turun lagi karena memang IHSG sekarang masih di posisi rendah. Jadi menurut gue ini salah satu kesempatan untuk beli karena Pakuwon ini salah satu yang naiknya lumayan cepat menurut gue. Tapi ini balik lagi, ini do your own research ya. Ini gue hanya review dan ini adalah pendapat dari gue pribadi. Jadi teman-teman kalau mau beli adalah tanggung jawab teman-teman masing-masing. Silakan dianalisa dulu pribadi dibandingkan dengan watchlist saham teman-teman yang lainnya. Nah, di sini menurut gua, di sini dia masih murah, di mana tadi PBV-nya juga masih di bawah rata-rata walaupun PR-nya lumayan tinggi karena laba bersihnya turun, tapi kalau menurut grafik dia lumayan masih murah karena untuk keuntungannya harusnya dia bisa di angka 600 ke atas. Jadi jaraknya ini margin of safety-nya masih lumayan jauh. Jadi kalau gue pribadi, gue udah beli Pewon dan udah sempet nambah waktu di sini gue beli, terus di daerah sini pun gue nambah lagi. Jadi dan ini gue untuk long term ya, jadi gue nggak trading, gue nggak swing trading dan lain-lain. Ini gue adalah investasi nggak long term banget lah, mungkin 1-3 tahun, tapi nggak yang sampai seminggu jual, 2 minggu jual, nggak kayak gitu, karena gue lebih fokus ke investasi. Kayak gitu teman-teman untuk unboxing saham dari Pakuwon. Apalagi kira-kira saham-saham yang teman-teman mau untuk gue unboxing, coba boleh tulis di komen kalau ada request apa, atau misalkan ada request gue mau analisa atau menjelaskan tentang apa, boleh juga tulis di komen ya. Thank you semua yang udah nonton sampai akhir. See you on the next video. Bye-bye. Thank you teman-teman semua yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar investasi saham. Nah, kalau menurut teman-teman video ini lumayan bermanfaat dan memang bagus, boleh banget dibantu untuk subscribe, dan juga jangan lupa untuk follow akun-akun sosial media gue yang lainnya, seperti Instagram dan TikTok. Tapi kalau nggak mau, nggak masalah banget. Tapi kalau teman-teman memang mau belajar, mau dapetin info-info terkini, boleh banget untuk di-follow. Thank you semua!